Syuting masih, kemarin baru selesaiin seri satu, terus sekarang masih, kemarin udah bikin pilot project, ada 9 episode, cuman masih ngantri, jadi masih ngerjain hal-hal yang lain, kerjaan-kerjaan yang lain yang di luar syuting sekarang gitu. Ada kegiatan di luar syuting nggak sih mas? Banyak sih, ya paling kalau pagi-pagi itu nyempetin lah kadang-kadang kalau emang nggak ngantuk nganterin anak-anak sekolah dulu nih gitu, nganterin anak sekolah, setelah itu ya ngurusin kerjaan-kerjaan yang biasanya gua nggak bisa in charge pada saat gua lagi syuting. Jadi sebenarnya emang dari dulu emang udah banyak jalanin bisnis, tapi emang pada saat syuting lagi tayang, tahu sendiri kan, masuk jam 8 pagi, pulang jam 1 pagi gitu. Jadi emang nggak bisa monitoring iya, tapi in charge di situnya nggak bisa gitu. Ada beberapa bisnis yang emang dijalanin itu udah lama gitu. Tapi masih terima syuting bisnis juga, masih stripping juga nggak sih mas lumayan? Iya ya, soalnya syuting tuh passion sih buat gue ya. Jadi emang gue seneng gitu. Kalau nggak syuting tuh kayak kok aneh ya gitu. Walaupun banyak kegiatan lain yang emang eh, menghabiskan waktu juga buat gue gitu. Tapi kalau syuting tuh beda aja gitu loh, beda. Emang udah passion banget syuting tuh, hidup Iya, iya. darah daging ya. Itu, jadi istilahnya mau ntar sukses nih bisnis nih gitu kan, oh mau jadi milioner orang kaya, tetap aja gue pasti syuting sinetron sih. Tapi banyak juga selebriti itu yang berpikirnya udah syuting banyak dari dulu, udah merasakan suka dukanya syuting, Heeh. uangnya udah banyak, pindah ke bisnis biasanya. Banyak kan juga seperti itu. Iya, kalau gue sebenarnya dibilang pindah enggak, karena gue mulai bisnis jadi artis itu let's say 2008, 2008, 2007, 2008. Which is sebenarnya gue baru 5 tahun syuting, itu gue udah mulai berbisnis gitu waktu itu sama Baim gitu. Bisnis apa tuh mas? Pertama, F&B. Jadi sampai sekarang pun gue mau Baim masih bisnis F&B gitu. Jadi emang dari tahun itu udah jatuh bangun lah gitu bareng-bareng gitu, udah berapa kali dari mulai yang eh, bikin restoran mie sampai bikin lounge pub paling gede dan happening di Kemang tuh kita udah jalanin gitu loh. Jadi emang selain syuting, bisnis tuh emang jadi satu yang challenging gitu loh buat gua gitu. Kok kalau bisnis tuh, kalau menurut gua tuh bisnis tuh kayak main game. Kayak main game tuh kayak eh, dari level 1 naik level 2 nanti lawan raja, lawan ini ada jatuh bangunnya gitu. Tapi begitu udah persis sama kayak game, begitu gue udah tamat, gue udah tahu nih semua seluk beluk apa, gue pasti akan ganti game lain. Jadi gue akan ganti bisnis lain. Itu yang mungkin membuat gue jadi punya 1, 2, 3, 4, 5 bisnis nih gitu. Sekarang yang masih bertahan bisnisnya atau yang baru digeluti juga? eh yang paling baru sih bisnis vape ya, liquid vape. Liquid vape itu gua itu sama Eri Makmur gitu. Nah itu kurang lebih 3 tahun lah, 3 tahun baru gua jalanin gitu. Kalau yang itu, nah emang kalau di vape itu kan nggak terlalu membutuhkan effort yang gede banget kayak bisnis-bisnis gue yang lain kayak konstruksi, kayak F&B itu kan lebih kayak wah harus ini gitu. Kalau di vape tuh nggak terlalu sih. Jadi ya santai, seru, duitnya lumayan banyak juga gitu. Dan emang sebagai vapers ya gue juga seru ya menjalani sesuatu yang hobi gue tapi bisa ngasilin uang gitu loh. Mm-mm. Mas dulu sempat juga ada punya apa yang bareng Mas Daim tadi tuh, sempat bisnis resto, terus ada makan gratis ya? Rumah makan gratis. Oh, rumah makan gratis bukan bisnis atuh, itu kan istilahnya sosial lah gitu. Alhamdulillah sampai sekarang rumah makan gratis masih jalan di kantor kita di TWE masih jalan di Tanah Kusir. Tadinya kan di kantor yang Daud, terus sekarang TWE udah pindah di headquarter. Kita bikin rumah makan gratisnya tiap hari di situ. Alhamdulillah sampai sekarang masih jalan gitu. Jadi kalau dibilang itu bisnis ya enggak sih gitu, cuman itu sosial aja lah, the part of F&B tapi bukan mengambil keuntungan gitu. Berkah apa, sedekah dari rezeki yang dikasih sama Insya Allah. Allah, insya Allah jadi berkah dan jadi ini buat kita lah istilahnya gitu ya, nggak seberapa, cuman kan apa salahnya kalau emang kita bisa
jalanin itu kayak gitu. Mas bagi waktunya seperti apa sih Mas? Bisa. Oke, kalau sinetron gue udah nggak bisa bagi waktu karena emang mau nggak mau kalau gue udah tayang, yang tadi gue bilang tahu sendiri pulang jam berapa, masuk jam berapa, itu biasanya eh, membagi waktu dengan keluarganya itu anak-anak sama istri gue suruh datang ke lokasi gitu. Jadi kalau libur atau pulang sekolah atau apa, yuk ke lokasi yuk, datang main-main bentar pulang gitu. Nah pada saat gue syuting, gue menjalankan bisnis ini, gue tuh kalau menjalankan bisnis ini eh, memilih orang-orang yang tepat dan kompeten untuk bisnis gue. Jadi gue bisa dibilang sudah semi autopilot lah, tinggal gue terima report, terima apa segala macam. Kalau emang ada sesuatu yang perlu gue handle sendiri, baru gue handle. Sisanya emang orang-orang yang gue percaya dan kompeten di bidangnya gitu. Mas lebih enak punya penghasilan di entertain apa di bisnis Mas? Gini, kalau balik lagi, kalau di entertain itu passion gue senang berterlibat dengan orang-orang yang ada di situ, gue senang mengembangkan diri sesuai dengan peran gue dan lain-lain. Tapi kalau capeknya, capek banget gitu. Nah kalau di bisnis, sebenarnya kalau gue eh, eh, jumlahin lah gitu, jumlahin dari bisnis gue yang A, B, C, D. Kalau bicara uangnya, syuting kalah gitu. Capeknya, syuting juga masih menang nih kalau urusan capek. Istilah jadi enak mana syuting sama bisnis. Masing-masing punya keenakan, keseruan dan kini masing-masing. Tapi kalau dibilang deh, oh enaknya cari duit di mana? Ya bisnis gitu. Karena gua nggak harus ada di situ. Kayak misalnya sekarang gue lagi bangun rumah nih, ada bangun villa bos gue di puncak misalnya gitu kan. Ada bangun rumahnya siapa nih teman-teman artis gitu, beberapa kan ada yang gue bangunin juga gitu. Gue nggak harus ada di situ kan, saat ini gue bisa ada di sini lagi ngurusin vape gitu, jadi yang bisa gue lepas lah gitu, nggak harus yang gue keliling nih ke puncak dulu ya lihat habis itu ke sini nggak, itu sekarang udah bisa diselesain pakai kayak video call atau kayak di site gue taruh CCTV gitu-gitu, kayak gitu-gitu sih. Mas punya waktu yang padat banget, bisnis yang banyak gitu. Kasih pengertian ke istri sama anak-anak sebenarnya. eh Apalagi sinetron tuh udah passion Ya, banget. iya, iya. Itu sih emang kadang-kadang yang susahnya tuh kalau apalagi kayak misalnya kalau istri udah pasti ngerti lah karena orang dewasa. Anak-anak gua kan ada beberapa yang masih kecil lah, masih belum sekolah ada, SD kelas 2 ada. Nah, itu mereka tuh yang harus yang SMP sih yang paling gede udah oh ya udah emang dedi gua lagi kerja cari uang, udah gitu. Tapi yang masih kecil ini kan kayak apalagi yang kelas 2 tuh si Boy. Jadi ini liburan kok nggak jalan-jalan? Nah kayak gitu-gitu gitu. Sementara gue emang nggak bisa ninggalin itu untuk gue liburan dulu ya sama keluarga gue 7 hari. Kan nggak bisa. Sayangnya tiap hari gitu. Nah itu dia tuh kalau kasih pengertiannya ya paling ya udah Dedi syuting dulu ya cari duit nih supaya kita nantinya bisa jalan-jalan. Nah tapi itu harus kita tunaikan lah dalam arti kata begitu udah tamat kita emang harus jalan-jalan tuh, cuman kadang-kadang emang gue jadi kayak motong waktu mereka sekolah. Dalam arti kata, oh ini ada libur misal gitu. Kayak waktu kemarin terakhir ke Malaysia, ada libur eh, hari Kamis gitu. Gue tarik tuh, nggak apa-apa. Selasa Rabunya, gue bilang sama ini izin ya, mau nemenin saya syuting, misalnya gitu. Nah emang kadang-kadang harus gue korbankan itunya sih, mau nggak mau. Tapi gue pikir ya udahlah, bukan ujian, bukan naik-naikan semester, bukan naik-naikan kelas, apa reguler aja gue tanya anak-anak gue bisa ngejar nggak kalau 1 hari bisa, oke gas gitu, kayak gitu-gitu sih harus ngakal-ngakalinnya gitu. Terus apa sih yang pencapaian apa sih yang Mas Gio harapkan di apa anak tiga ya, anak Mm. tiga usia sekarang masih main sinetron, apalagi yang mau dicapai? Apalagi ya, gue sih pengennya sebelum umur 40 punya Rolls Royce kayak Raffi, cuman gak kesampean gitu, udah 40 lewat gitu kan. Ada program. Ayo bos, kita beli Rolls Royce aja bos. Iya, udah enggak sih sebenarnya pencapaian apa ya, enggak sih, gue enggak ada satu yang kayak, oh, oke gue harus jadi kayak gini, enggak gitu. Cuman gue jalanin aja kehidupan harian gue yang ya live the life aja, live the life
live the life, gue bersyukur, gue punya 4 anak sehat, 1 istri yang cantik, yang pengertian, punya bisnis yang banyak, dan istilahnya bisnis yang stagnan dan lain sebagainya, gue bisa hidup ya cuman menjalani hidup dan bersyukur aja sih gitu. Jadi ya udah enak lah gitu, nggak ada satu yang kayak oh gue harus punya private jet ya 2 tahun lagi. Kalau emang dikasih sama Allah ya alhamdulillah gitu. Tapi kan emang kita cuma bisa berusaha aja sebisa kita segimana sih, semaksimal kita. Habis itu ya let the God decide aja menurut gua gitu. Mas punya istri yang cantik dan pengertian. Mm-mm. Istilahnya apa sih? Maksudnya bisa tetap romantis, Eh, bahagia, rezeki banyak. Gimana bos? Kita berlimpah. bikin romantis. Ya apa ya? Kayak awet lah, jauh dari gosip mir. Ah, Punya anak yang tipsnya lagi bujang banyakin bandelnya. Ah gitu. Enggak bercanda. Ya enggak, maksudnya tipsnya enggak ada tips sih sebenarnya ya. Gimana cara kita kan segala sesuatu tuh aksi reaksi menurut gua gitu. Kalau gua kasih sesuatu yang baik, feedback yang baik ke istri gue insya Allah kasih feedback yang baik buat gue, itu aja. Jadi kalau emang tipsnya apa, ya jalanin segala sesuatu dengan baik aja, nggak usah yang ada oh di belakang gua ada ini ada itu segala macam. Ya kalau emang itu dijalanin insya Allah semuanya bisa jalan dengan baik gitu sih. Kalau nggak ada tips yang spesial harus tiap bulan beliin istri tas baru gitu, enggak gitu. Cuman ya apa yang bisa kita jalanin bareng-bareng dengan baik kita jalanin dengan baik gitu. transfernya gedean tiap bulan. Transfernya gedean tiap bulan gitu kan. Jadi begitu tanya kok belum pulang gitu, iya lagi cari duit gitu. Tapi pernah nggak sih Mas ada masa-masa yang kalau kita lihat artis-artis itu kan identik, oh di sosmednya keren nih, Hmm. jalan terus nih, Mm-mm. pasti uangnya banyak gitu. Tapi Mm-mm. pernah nggak sih merasakan yang ada di titik, aduh gue lagi gini apa? Pernah nggak sih ngerasain hal-hal seperti itu? Di titik nggak ada duit gitu maksudnya? Iya. Oh pernah dong. Gua ya beberapa tahun lalu lah gue pernah ditipu lumayan gede lah gitu, hampir 5 miliar. Jadi emang itu dampak banget sama hidup gue. Tapi ya balik lagi gitu kan. Kita kan emang jalanin segala sesuatu ya tulus aja, ikhlas aja, nggak ada apa-apa. Ya alhamdulillah diganti sama Allah dengan yang lebih. Nah kalau gua di keluarga berusaha untuk nggak nunjukin itu. Jadi kayak oke, misalnya anak-anak gua ini lagi pengen ini pengen itu, gua berusaha untuk penuhin selama itu nggak negatif ya. Nah walaupun keadaannya emang lagi down below banget nih gitu, gimana caranya karena itu pun yang diterapkan dulu sama orang tua gue. Istilahnya gue juga nggak tahu nih dia ngutang kayak buat gue sekolah apa segala macam, gue nggak tahu. Tapi mereka berusaha untuk gue tetap bisa mendapatkan yang terbaik gitu. Nah itu pun gue lakukan hal yang sama sekarang gitu. 2014, 15 lah gitu. Kurang lebih ya gitu. Bener-bener habis tuh ketika itu. Habis itu duit gue tinggal 25 juta, semua motor gede, mobil semua udah gue jual udah apa segala macam ya emang buat coverage ketipunya itulah gitu, karena gue punya tanggung jawab dengan teman-teman gue yang bekerja sama dengan gue lah gitu pada saat itu. Jadi ya udah nggak apa-apa, kita coba jalanin aja dengan keadaan seperti itu ya alhamdulillah, karena emang tulus, emang kita jalanin ini ya dapet lah sinetron yang panjang gitu. Ketika ikhlas Tuhan kasih jalan yang Amin insya Allah begitu. jadi gue berapa miliar? 4,8 Wow. gitu. Puas dong. Belum, kalau ketemu bos. Nah, ini bayar lu bos, 4M doang gitu kan. Gitulah kurang lebih. Ya. Harapan target tahun ini apa sih Mas? Harapan target tahun ini nggak ada, yang ada beberapa kayak bisnis-bisnis gue yang kemarin yang sempat bukan terbengkalai tapi ada 1-2 yang harusnya gue bisa jalanin dengan lebih baik supaya bisa jalan dengan lebih baik aja. Terus keluarga, istri, anak-anak sehat semuanya tanpa kurang suatu apapun, itu aja. Gitu. Audio Jungle.